Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Abdullah Fakih dengan NPM yaitu 22106312500035. Nah, di sini saya akan membahas mengenai beberapa fungsi dari cash start yang ada pada saham BBRI yang bersumber dari Stockbridge ya. Ya, jadi kita menggunakan platform Stockbridge untuk menganalisis cash start-nya. Nah, mungkin langsung saja ya. Nah, di sini kita bisa lihat saham dari Bank Rakyat Indonesia, TBK atau dengan kode BBRI, dan memiliki nilai saham per hari ini jam 11.59 WIB yaitu senilai Rp5.325 per lembarnya. Nah, namun yang kita analisis bukan ini, mungkin kita bisa langsung ke bagian case start. Nah, di sini kita bisa lihat bagian case start, terdapat current value, net income, review, income statement, balance sheet, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita bahas dari bagian pertama dulu yaitu current valuation. Nah, yang pertama itu di sini ada current PA ratio analyzed di mana senilai 13,76. Nah, kita klik saja. Jadi, current PE ratio analyzed merupakan suatu kelipatan harga saham saat ini melebihi laba per saham dari tahunan dengan cara membagi saham saat ini dengan laba per saham tahunan. Rasio ini tuh dihitung dengan cara itu harga saham saat ini dibagi laba per saham tahunan. Nah, semakin tinggi nilai dari current PE ratio, maka akan menyebabkan semakin mahal juga harga saham tersebut. Nah, ini terjadi karena investor bersedia membayar lebih tinggi untuk saham tersebut karena mereka percaya bahwa perusahaan tersebut akan menghasilkan laba atau keuntungan yang lebih tinggi di masa yang akan mendatang. Nah, yang kedua yaitu ada current PE ratio TTM. Nah, current PE ratio TTM sendiri merupakan suatu rasio harga terhadap pendapatan 12 bulan terakhir. Jadi ini tuh merupakan suatu rasio harga berdasarkan 12 bulan terakhir. Merupakan suatu rasio membandingkan harga saham saat ini dengan laba per saham atau EPS perusahaan selama 12 bulan sebelumnya. Nah, statistik ini tuh menunjukkan beberapa banyak investor yang bersedia membayar untuk setiap dolar yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, cara perhitungan dari current PE ratio ini mungkin dengan cara harga saham saat ini dibagi EPS 12 bulan sebelumnya. Nah, kita bisa klik saja lihat. Nah, bisa dilihat sini nilai dari current PE ratio selama 12 bulan terakhir. Nah, jadi semakin tinggi dari nilai dari current PE ratio TTM, maka semakin mahal juga harga saham tersebut. Nah, ini tuh karena investor bersedia membayar lebih tinggi untuk saham tersebut karena mereka percaya bahwa perusahaan tersebut akan menghasilkan laba atau keuntungan yang lebih tinggi di masa yang akan mendatang. Nah, selanjutnya itu forward PE ratio. Forward PE ratio merupakan suatu metrik penilaian yang akan mengevaluasi nilai dari saham perusahaan saat ini sehubungan dengan proyeksi laba per saham atau IPS-nya. Nah, IPS di masa mendatang. Nah, rasio ini tuh bermaksud untuk mengevaluasi seberapa baik harga saham saat ini mewakili potensi pertumbuhan suatu perusahaan. Nah, cara perhitungan dari IPS sendiri itu harga saham saat ini akan dibagi dengan estimasi IPS masa yang akan mendatang. Nah, selanjutnya yaitu ada IHSG, PE ratio, TTM, median. Nah, bisa kita lihat di sini nilai dari IHSG TDM rasio median yaitu Bank Mandiri itu sedang mengalami penurunan yang cukup drastis ya.
di mana bisa dilihat pada grafiknya. Nah, IHSG PE ratio TTM media sendiri merupakan suatu kelipatan harga saham IHSG sekarang ya, yang melebihi EPS perusahaan yang terdaftar di IHSG. Nah, IHSG pada tahun lalu. Nilai IHSG secara keseluruhan ditunjukkan oleh rasio rasio ini ya. Nah, cara perhitungan dari IHSG PE rasio TTM media ini tuh, dengan cara membagi harga saham IHSG saat ini dengan median IPS 12 bulan terakhir perusahaan dikurangi dengan perusahaan-perusahaan IHSG. Nah, median IPS 12 bulan terakhir perusahaan-perusahaan IHSG ini didapat dari data laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, semakin tinggi IHSG per ratio TTM median, maka semakin mahal juga IHSG secara keseluruhannya. Nah, selanjutnya ada earning yield TTM. Nah, earning yield TTM merupakan suatu ukuran yang menilai seberapa besar nilai harga saham perusahaan sekarang dibandingkan dengan laba per saham IPS. Nah, rasio ini tuh akan menggambarkan jumlah keuntungan yang diperoleh dari setiap dolar yang diinvestasikan dalam ekuitas. Nah, kita bisa lihat nilai dari BRI Earning Real TTM. Nah, cara perhitungan dari Earning Yield TTM ini tuh yaitu membagi nilai dari IPS 12 bulan terakhir dengan harga yang saat ini, dengan harga saham saat ini. Nah, selanjutnya di sini ada yaitu current price to sell TTM senilai 4,54. Nah, current price to sell sendiri itu merupakan suatu rasio harga terhadap penjualan dari 12 bulan terakhir. Nah, juga dikenal juga current price to sales TTM akan membandingkan harga saham saat ini dengan penjualan perusahaan selama 12 bulan terakhir. Nah, statistik ini tuh akan menunjukkan sih berapa banyak investor yang akan bersedia membayar untuk setiap dolar yang dihasilkan dari perusahaan dari penjualan itu. Nah, cara perhitungan dari current price to sell sendiri bisa dilakukan dengan cara itu membagi harga saham saat ini dengan penjualan bersih dari 12 bulan terakhir. Nah, yang kedua ya selanjutnya itu ada current price to book value. Nah, current price to book value atau PBV merupakan suatu rasio harga terhadap nilai buku dari 12 bulan terakhir. Nah, atau juga lebih dikenal dengan sebagai current price to book value, ya rasio yang akan mengevaluasi perbedaan antara harga saham perusahaan saat ini dan nilai dari buku per saham dari 12 bulan terakhir. Nah, rasio ini tuh dapat menggambarkan harga di mana investor bersedia menyerahkan $1 dari nilai buku perusahaan. Nah, cara perhitungan dari current price to book value bisa dilakukan dengan cara yaitu membagi harga saham saat ini dibagi dengan nilai buku per 12 bulan terakhir. Nah, kita bisa lihat ini grafik dari current price to book value dari saham BBRI yaitu pada saat ini senilai 2,63. Nah, selanjutnya itu ada current price to cash flow TTM. Nah, current Current price to cash flow TTM merupakan suatu rasio yang akan membandingkan harga saham saat ini dengan arus kas operasi per saham perusahaan selama 12 bulan terakhir. Nah, rasio ini tuh bisa untuk menunjukkan berapa banyak sih investor yang bersedia untuk membayar untuk setiap dolar arus kas operasi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan saham tersebut. Nah, cara harus menghitung current price to cash flow TTM itu
Mungkin dengan cara yaitu harga saham saat ini akan dibagi dengan arus kas operasi per saham dari 12 bulan terakhir. Nah, bisa dilihat nilai dari current price to cash flow dari BBRI kali ini mengalami penurunan yang cukup drastis pada bulan Februari dan juga namun sekarang sudah mulai beranjak naik. Nah, selanjutnya itu ada current current price to free cash flow TTM. Current price to free cash flow merupakan suatu rasio valuasi yang dipakai untuk menilai seberapa mahal atau murahnya saham suatu perusahaan. Nah, berdasarkan arus kas yang sudah diberikan. Nah, free cash flow sendiri itu atau arus kas bebas itu dapat mengukur berapa banyak sih uang yang tersisa setelah perusahaan membayar seluruh biaya operasional dan juga modal. Ini adalah arus kas yang dapat digunakan untuk membayar dividen, membayar hutang, ataupun digunakan untuk investasi dari pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Nah, cara perhitungan dari current price to free cash flow (TDM) itu bisa dilakukannya itu dengan cara membagi harga saham saat ini dengan free cash flow. Nah, bisa dilihat nilai dari current price to free cash flow BBRI kali ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Nah, selanjutnya itu ada EV to EBIT TTM. Nah, EV to EBIT TTM merupakan suatu rasio valuasi yang dapat mengukur seberapa mahal atau murahnya harga dari suatu saham perusahaan berdasarkan nilai dari perusahaan enterprise value atau EV-nya dibandingkan dengan laba sebelum bunga, pajak, dan depresiasi dan amortisasi EBIT. Nah, dalam trailing 12 month atau TTM, mari nah enterprise value atau EV sendiri itu merupakan suatu nilai pasar total suatu perusahaan termasuk nilai pasar ekuitas, nah, dan nilai pasar utang bersih. EV ini akan memberikan gambaran lebih lebih komprehensif mengenai nilai perusahaan karena mencakup kedua sisi modal yaitu ekuitas dan juga utang. Nah, cara menghitung EV sendiri itu bisa dengan cara itu market cap plus total debt dikurangi cash and equivalence. Nah, sedangkan EBIT sendiri itu merupakan earning before interest and taxes. Nah, merupakan suatu laba sebelum memperhitungkan bunga dari pajak. Nah, EBIT sendiri akan memberikan gambaran yang lebih profitabilitas di inti suatu perusahaan tanpa mempertimbangkan suatu beban bunga dan pajak. Nah, cara menghitung EBIT sendiri itu yaitu revenue dikurangi operating expense. Nah, jadi cara perhitungan current EV to EBIT TTM itu dengan cara membagi nilai EV yang sudah didapat dari perhitungan sebelumnya dibagi dengan nilai EBIT DTM yang sudah didapat dari nilai sebelumnya. Nah, setelah EV dan EBIT, di sini juga ada EV to EBITDA TTM. Nah, EV kan tadi udah dibahas ya. Jadi sekarang mungkin langsung saja dari pembahasan EBITDA sendiri. EBITDA sendiri merupakan suatu EBITDA sendiri yaitu earning before interest, taxes, depreciation, and amortization. Nah, itu merupakan suatu laba bersih sebelum memperhitungkan bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Nah, EBITDA ini tuh akan memperhitungkan berapa elemen operasional dan biaya yang dapat bervariasi. Nah, cara menghitung EBITDA sendiri yaitu revenue dikurangi operation expense ditambah depreciation dan amortization. Nah, jadi cara menghitung nilai dari EV to EBITDA TTM yaitu dengan cara membagi nilai EV dengan nilai EBITDA yang TTM yang sudah didapat sebelumnya. Nah, kita bisa lihat ini perkembangan dari EV to EBITDA TTM dari saham BBRI yang saat ini menunjukkan nilai itu 11,00. Nah, yang selanjutnya adalah PEG ratio.
Nah, PEG ratio sendiri merupakan suatu rasio valuasi yang akan mempertimbangkan pertumbuhan laba bersih dari suatu perusahaan. Nah, ini tuh akan menggabungkan dua rasio valuasi utama, yaitu price to earning ratio atau PE ratio dan tingkat pertumbuhan laba perusahaan. Nah, PE ratio atau price earning ratio merupakan suatu rasio valuasi yang akan mengukur seberapa mahal atau murah suatu saham berdasarkan perbandingan antara harga saham price dan laba bersih per saham earning. Nah, PE ratio itu secara perhitungan dari PE ratio sendiri itu dengan cara harga saham dibagi laba bersih per saham. Terus ya yang juga itu tingkat pertumbuhan laba atau earning growth rate ini merupakan suatu tingkat pertumbuhan yang diharapkan dari laba bersih per tahunan perusahaan. Nah, tingkat pertumbuhan itu akan dihitung berdasarkan data historis dari proyeksi masa depan. Nah, cara menghitung dari earning growth rate sendiri itu dengan cara laba bersih akhir tahun dikurangi dengan laba bersih awal tahun, lalu dibagi dengan laba bersih awal tahun. Nah, cara menghitung dari PAG ratio sendiri itu dengan cara membagi nilai dari PE ratio tadi dengan nilai dari tingkat pertumbuhan laba atau earning growth rate. Nah, selanjutnya itu ada PLG ratio 3 year. Mungkin itu nggak terlalu beda dari PLG yang tadi ya. Bedanya di sini yaitu menggunakan rasionya itu per periode 3 tahun. Mungkin perbedaannya di situ saja. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai per share. Nah, per share sendiri itu merupakan suatu pembagian pada suatu ukuran dengan jumlah total saham yang sudah beredar. Nah, karena ini menawarkan ukuran relatif per saham, analisis dan investor dapat menentukan seberapa besar pengaruh yang dialami dari setiap saham. Investor juga tuh dapat menilai nilai dan kinerja perusahaan dengan lebih sederhana ketika menggunakan indikasi per share. Nah, mungkin langsung saja kita bahas yang pertama itu ada current EPS TTM. Nah, current EPS TTM sendiri merupakan suatu laba bersih per saham atau earning per share EPS pada periode 12 bulan terakhir. Nah, yang berarti 12 bulan terakhir sejak episode ini. Nah, EPS ini merupakan salah satu indikator cukup kunci ya pada analisis keuangan yang akan memberikan gambaran tentang profitabilitas perusahaan per saham yang dimiliki investor saham. Nah, earning per share atau EPS merupakan suatu laba bersih per saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, cara menghitung nilai EPS sendiri itu bisa dengan cara laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang sudah beredar sekarang. Jadi kita akan membagi jumlah saham bersih dari perusahaan saham yang kita miliki dengan jumlah saham yang mereka edarkan atau yang sudah beredar. Sedangkan current EPS merupakan EPS yang dihitung 12 bulan terakhir. Nah, termasuk dari laba bersih perusahaan dari 4 kuartal. Nah, mungkin ini cara perhitungannya kurang lebih sama ya dengan yang tadi, bedanya. Jadi total laba bersih itu dari 12 bulan terakhir akan dibagi dengan jumlah saham yang sudah beredar. Nah, yang selanjutnya itu kita bahas mengenai revenue per share TTM. Nah, revenue per share TTM merupakan suatu ukuran keuangan yang dapat mengukur seberapa besar pendapatan perusahaan per saham dari periode waktu tertentu, yaitu 12 bulan. Nah, dalam konteks ini tuh revenue per share ini mengacu pada total pendapatan perusahaan selama 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah saham yang sudah beredar saat ini. Nah, cara perhitungan dari review revenue
per share TTM itu dengan cara total pendapatan perusahaan akan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, kita bisa lihat pada grafik kali ini revenue per share TTM dari BBRI ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya dari 12 bulan terakhir. Selanjutnya ada cash per share quarter. Nah, cash per share quarter sendiri merupakan suatu metode keuangan yang dapat mengukur besar jumlah uang tunai setara kas yang dimiliki perusahaan bersaham pada suatu saat dengan data yang diambil dari laporan keuangan per kuartalnya. Nah, itu dapat memberikan gambaran mengenai likuiditas perusahaan dan seberapa banyak uang yang akan tersedia dari setiap saham yang sudah beredar. Nah, cara menghitung cash per share quarter sendiri itu dengan cara total kas dari perusahaan sendiri akan dibagi dengan jumlah saham yang sudah beredar. Selanjutnya itu ada current book value per share. Nah, current book value per share sendiri merupakan suatu ukuran yang diinginkan dengan mengukur nilai buku dari ekuitas bersih perusahaan per saham yang pada satu titik waktu tertentu. Nah, nilai-nilai ini tuh akan berpatokan pada seluruh aset perusahaan yang dikurangi dengan seluruh kewajiban perusahaan. Dalam konteks ini, current book value per share ini nilainya akan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, namun untuk menghitung nilai dari current book value itu yang pertama kita harus menghitung nilai dari book value sendiri, yaitu dengan cara total aset itu akan dikurangi dengan total kewajibannya, lalu kita menghitung current book value per share-nya itu dengan cara book value dibagi dengan jumlah saham yang sudah beredar saat ini. Nah, selanjutnya itu ada solvency. Nah, solvency sendiri itu merupakan suatu kapasitas dari perusahaan yang memenuhi kewajiban finansial pada jangka panjangnya disebut sebagai solvabilitas dalam bidang investasi keuangan. Nah, oleh karena itu, solvency sendiri itu merupakan suatu perusahaan merupakan ukuran kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini tidak sama dengan likuiditas yang terutama berkaitan dengan kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek. Nah, mungkin yang akan saya bahas pada solvensi kali ini baru saya membahas sampai BRI. Di sini dia memiliki debt to equity ratio per quarter. Nah, debt equity ratio per quarter ini merupakan suatu rasio keuangan yang dapat mengukur nilai dari besar utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitas pada suatu titik waktu tertentu dengan data yang diambil dari laporan keuangan kuartal. Nah, rasio ini tuh akan memberikan gambaran tentang struktur modal perusahaannya, yaitu sejauh mana sih perusahaan itu akan menggunakan uang utang sebagai sumber pendanaan dibandingkan dengan ekuitas. Nah, cara menghitung nilai dari debt equity quarter sendiri itu dengan cara membagi total utang itu dengan total ekuitas. Nah, kita bisa lihat cukup mengalami nilai peningkatan pada saham Bank BBRI kali ini. Yang kedua yaitu ada LT debt atau equity quarter. Ini tuh merupakan suatu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana sih utang jangka panjang atau long term debt perusahaan dibandingkan dengan ekuitas pada suatu titik waktu tertentu dengan data diambil dari laporan keuangan kuartal. Rasio ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar bagian dari struktur modal perusahaan yang dibiayai oleh utang jangka panjang. Nah, cara perhitungan dari LT debt atau equity quarter sendiri itu bisa dengan cara itu utang jangka panjang. Utang jangka panjang yang dimiliki suatu perusahaan itu akan dibagi dengan total dari ekuitasnya. Nah, selanjutnya itu ada total
liabilities atau equity quarter. Nah, ini tuh merupakan suatu rasio keuangan yang mengukur sejauh mana total kewajiban perusahaan dibandingkan dengan ekuitas pada suatu titik waktu tertentu dengan data yang diambil dari keuangan kuartal. Nah, rasio ini tuh akan memberikan gambaran tentang proporsi total kewajiban perusahaan dalam hubungannya dengan ekuitas dan memberikan bentuk dari struktur modal tertentu. Cara perhitungan dari total likuiditas atau equity ini tuh bisa dilakukan dengan membagi total kewajiban dibagi dengan total ekuitas. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai financial leverage quarter. Itu merupakan suatu metode keuangan yang dapat menampilkan seberapa besar si perusahaan dapat menggunakan utang untuk mendanai aset dan operasionalnya dalam suatu periode kuartal. Nah, dalam konteks itu financial leverage merujuk pada tingkat leverage keuangan yang diukur selama periode kuartal dan seringkali dinyatakan dengan rasio. Nah, cara perhitungan dari financial leverage ini bisa dilakukan dengan cara yaitu membagi total aset dengan total ekuitas. Selanjutnya itu ada free cash flow quarter. Nah, free cash flow quarter sendiri merupakan metode keuangan yang dilakukan untuk mengukur seberapa besar nilai uang tunai bersih yang dihasilkan oleh suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Nah, free cash free cash flow sendiri ini merupakan nilai sisa uang setelah membayar utang, memberikan dividen dan juga dividen kepada pemegang saham atau investasi kembali atau untuk pertumbuhan perusahaan. Nah, cara menghitung free cash flow sendiri itu bisa dilakukan yaitu dengan cara membagi arus kas bersih dengan pengeluaran modal. Bisa dilihat pada periode kali ini, free cash flow quarter dari saham BBRI sendiri sedang mengalami penurunannya, di mana penurunan cukup drastis dari bulan Januari hingga Desember kali ini. Nah, yang terakhir itu ada Altman Z-Score Modified. Nah, Altman Z-Score Modified sendiri merupakan suatu model prediktif yang dipakai untuk menilai resiko kebangkrutan atau potensi gagal bayar suatu perusahaan. Nah, model ini tuh digunakan untuk mempertimbangkan berapa sih resiko keuangan yang akan menghasilkan skor yang dapat membantu dan mengidentifikasi perusahaan yang beresiko tinggi terhadap kebangkrutan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu di sini ada manajemen effectiveness. Nah, manajemen effectiveness sendiri merujuk pada kemampuan tim untuk manajemen suatu perusahaan dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan perusahaan. Nah, ini tuh dapat mencakup sejumlah faktor dan metrik yang membantu mengukur seberapa baik manajemen dapat menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan atau pemegang sahamnya. Nah, yang pertama itu ada nilai return on asset per TTM atau per 12 bulan terakhir. Nah, return on asset sendiri merupakan suatu metode keuangan yang dipakai untuk mengukur mengenai efisiensi suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih selama periode 12 bulan terakhir. Nah, metode ini tuh akan memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari setiap unit aset yang dimiliki. Nah, cara perhitungan dari return on asset itu dengan cara laba bersih per 12 bulan terakhir dibagi dengan total aset dari 12 bulan terakhir dan dikalikan 100%. Yang kedua itu ada return on equity. Nah, return on equity sendiri itu merupakan suatu keuangan yang dapat mengukur tentang efisiensi dari suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih untuk memegang saham dari ekuitas
yang dimilikinya selama periode 12 bulan terakhir. Nah, ROI sendiri merupakan salah satu rasio keuangan yang penting dan sering digunakan oleh investor dalam analisis keuangan untuk mengevaluasi dari kinerja perusahaan. Nah, cara menghitung dari return on equity TTM sendiri itu dilakukan dengan cara itu membagi laba bersih dari 12 bulan terakhir dibagi dengan ekuitas dari pemegang saham dan dikalikan dengan 100%. Nah, bisa dilihat kali ini saham BBRI memiliki nilai return on equity-nya itu sebesar 18,27%. Nah, selanjutnya itu ada return on capital employed. Ini tuh merupakan suatu cara keuangan yang mengukur seberapa efisiensi suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari modal yang dipakai. Selama dari 12 bulan terakhir. Nah, ROCE memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal yang telah diinvestasikan untuk menghasilkan laba. Nah, cara perhitungan dari return on capital employed per 12 bulan terakhir sendiri itu dilakukan dengan cara yaitu laba bersih dari 12 bulan terakhir dibagi dengan capital employed TTM. Nah, nilai dari capital employed 12 bulan terakhir itu dihasilkan dari ekuitas pemegang saham dari 12 bulan terakhir dijumlahkan dengan utang jangka panjang dari 12 bulan terakhir. Nah, lalu dikalikan dengan 10, maka didapatkan nilai dari saham BBRI, yaitu return on capital employed per 12 bulan terakhir, yaitu senilai 3,92%. Yang keempat ada return on invested capital atau TTM. Nah, ini tuh merupakan suatu metode keuangan yang dipakai untuk melihat seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari modal yang telah diinvestasikan. Nah, oleh pemegang saham dari pihak luar. Nah, cara perhitungan dari ROIC ini tuh dilakukan dengan cara nilai laba bersih itu akan dibagikan dengan nilai invested capital dari 12 bulan terakhir, lalu dikalikan 10, maka dihasilkan yaitu nilainya 18,40%. Yang terakhir pada bagian manajemen effectiveness ini ada yaitu aset turnover per 12 bulan terakhir. Nah, ini tuh merupakan metrik keuangan yang akan mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan selama periode 12 bulan terakhir. Nah, metrik ini tuh akan memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan akan menghasilkan pendapatan dari aset yang sudah dimilikinya. Cara perhitungan dari aset turnover 12 bulan terakhir yaitu dengan cara pendapatan dari 12 bulan terakhir dibagi dengan total aset. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai net income. Nah, net income sendiri itu merupakan suatu total pendapatan perusahaan setelah dilakukannya pengurangan seluruh biaya operasional, biaya bunga, pajak, ataupun beban-beban lainnya yang dimiliki oleh perusahaan, yang merupakan jumlah yang tersisa setelah perusahaan memiliki semua kewajiban dari biaya operasionalnya. Nah, net income sendiri itu bisa dihitung per quarter ya. Jadi net income per quarter sendiri merupakan net net income atau keuntungan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan selama kuartal tertentu. Nah, bisa dilihat di sini net income dari BBRI pada kuartal 2021 itu senilai pada kuartal 1 yaitu 6.826 billion, terus kuartal 2 yaitu 5.646 billion, kuartal 3 yaitu 6,74 billion, dan kuartal keempat yaitu 11,810 billion. Terus pada 2022 ini mengalami peningkatan yaitu di mana
Kuartal 1 itu bernilai 12,167 billion dan kuartal 2 bernilai 12,619 billion, kuartal 3 bernilai 14,370 billion dan kuartal 4 bernilai 12,14 billion. Dan ini kan pada periode 2023 yaitu pada kuartal 1 15,502 billion, kuartal kedua senilai 13,920 billion dan kuartal 3 senilai 14,571 billion. Nah, pada net income juga terdapat annualized yang di mana annualized sendiri itu mengacu pada proyeksi laba bersih suatu perusahaan jika laba bersih akan dihasilkan dalam satu kuartal diperkirakan pada berlanjut dengan tingkat yang sama selama 1 tahun penuh. Nah, cara perhitungan dari annualized net income sendiri itu dilakukan dengan cara net income per kuartal itu dikalikan 4. Nah, sedangkan TTM kuartal 3 sendiri itu dihasilkan dari penjumlahan tiga kuartal, yaitu kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3. Nah, ini most recent quarter 30 Desember 2023, market cap-nya. Nah, sedangkan revenue sendiri merupakan jumlah uang yang diterima bisnis dari perusahaan dari penjualan barang atau jasa selama periode waktu tertentu yang disebut dengan pendapatannya. Nah, sedangkan analyze review sendiri itu merupakan suatu proyeksi pendapatan suatu perusahaan jika tingkat pendapatan yang dihasilkan dalam satu kuartal diasumsikan akan berlanjut dengan tingkat yang sama selama 1 tahun penuh. Nah, ini tuh bisa dilakukan perhitungannya dengan cara yaitu revenue per kuartal itu dikalikan dengan 4 dan TTM kuartal 3 kurang lebih sama dengan net income tadi yaitu nilai revenue dari kuartal 1, 2, dan 3 itu akan dijumlahkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai probability. Di sini probability itu merupakan suatu kemampuan dari perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasionalnya. Ini tuh akan menggambarkan seberapa efisien perusahaan dapat mengkonversi pendapatan menjadi keuntungan serta menjadi salah satu aspek kunci dari kinerja keuangan dari perusahaan. Nah, yang pertama ini ada gross profit margin per quarter. Nah, ini tuh merupakan suatu rasio keuangan yang digunakan mengukur persentase keuntungan kotor dari perusahaan selama satu kuartal fixed. Nah, keuntungan kotor sendiri itu merupakan suatu selisih antara pendapatan atau penjualan dari biaya langsung produksi dan pembelian barang. Nah, cara menghitung gross profit margin sendiri dengan cara gross profit per dibagi dengan nilai revenue per quarter dikalikan dengan 100, maka dihasilkannya itu nilainya 75,63%. Nah, terus yang kedua itu ada operating profit margin per quarter. Nah, itu merupakan suatu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur persentase keuntungan operasional dari pendapatan perusahaan selama satu kuartal besar. Nah, keuntungan operasional sendiri itu merupakan suatu selisih di antara pendapatan dan biaya operasional perusahaan, tidak termasuk biaya bunga ataupun pajak. Nah, cara menghitung operating profit margin sendiri yaitu dengan cara operating profit per quarter dibagi dengan revenue per quarter, maka dikalikan 100. Yang terakhir yaitu ada net profit margin quarter. Nah, dengan adanya net profit margin quarter sendiri itu bisa memberikan gambaran tentang seberapa efisien perusahaan mengkonversi pendapatan menjadi laba bersih. Nah, cara menghitung net profit margin quarter itu dengan net profit per quarter dibagi dengan nilai revenue per quarter dikalikan dengan 100 juga. Nah, selanjutnya itu ada growth. Growth sendiri itu merupakan growth di dalam bisnis atau keuangan sendiri itu digunakan untuk menggambarkan peningkatan atau perkembangan suatu perusahaan di bidang tertentu. Nah, pertumbuhan ini tuh seringkali diukur dengan peningkatan dalam berbagai metrik pentingnya.
termasuk dari pendapatan, laba bersih, jumlah pelanggan ataupun nilai aset. Nah, yang pertama itu sih ada revenue quarter YoY growth, yaitu ini tuh merupakan suatu cara mengukur pertumbuhan pendapatan suatu perusahaan dari satu kuartal ke kuartal yang sama pada tahun sebelum-sebelumnya. Nah, ini tuh perhitungan ini dilakukan dengan cara yaitu nilai revenue per quarter current year dibagi nilai revenue quarter last year akan ditambahkan 1 dan dikalikan dengan 100. Yang kedua yaitu ada gross profit quarter YoY growth, yaitu merupakan cara mengukur penumbuhan keuntungan kotor suatu perusahaan dari satu kuartal ke kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Nah, ini tuh dilakukan dengan cara perhitungannya itu dengan gross profit quarter YoY growth dibagi dengan gross profit quarter dari last year. Terus ditambahkan 1 dan juga dikalikan dengan 100. Lalu ada net income quarter YoY growth. Nah, ini tuh merupakan suatu cara untuk mengukur pertumbuhan laba bersih suatu perusahaan dari satu kuartal ke kuartal lainnya. Nah, cara perhitungannya itu dengan cara net income dari quarter current year dibagi dengan net income quarter dari last year dikurangi 1 dan dikalikan dengan 100. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dividen. Dividen sendiri itu merupakan pembayaran berkala suatu perusahaan kepada pemegang sahamnya dari keuntungan dikenal dengan dividen. Nah, dividen ini dapat dibayarkan sebagai saham tambahan atau uang tunai sebagai pembayaran atas kepemilikan saham. Dividen itu seringkali diumumkan atau dibagikan secara berkala, seperti triwulan ataupun secara tahunan. Nah, yang pertama itu ada yang gede itu ada dividen TTM. Nah, ini tuh total dividen yang dibayarkan perusahaan itu selama dalam periode 12 bulan terakhir. Terus yang kedua yaitu ada payout ratio. Nah, payout ratio itu merupakan suatu rasio yang mengukur seberapa besar laba bersih perusahaan yang digunakan untuk membayar dividen. Nah, cara mengukur payout ratio sendiri itu dengan cara nilai dividen dibagikan dengan net income dari perusahaan lalu dikalikan dengan 100, maka dihasilkan yaitu nilainya itu 74,47%. Terus yang keempat yaitu ada dividen yield. Nah, ini merupakan suatu rasio yang mengukur tingkat pengembalian investasi dari dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan. Nah, cara perhitungan dari dividen yield sendiri itu dividen per share akan dibagikan dengan stock price per share. Lalu dikalikan dengan 100. Nah, di sini bisa dilihat lasted dividend ex date, yaitu maka artinya itu pembaruan data dividen per 24 Maret 2023. Nah, di sini bisa dilihat yaitu ada market rank. Nah, market rank sendiri itu merupakan suatu peringkat saham di pasar disebut dengan berbagai market rank. Nah, berbagai karakteristik seperti ukuran pasar, likuiditas, kinerja perusahaan di masa lalu mungkin ada di dalam peringkat ini. Investor ini dapat mempelajari bagaimana posisi suatu saham di pasar dalam meningkatkan kaitannya dengan ekuitas lainnya dengan menggunakan peringkat pasar. Nah, bisa lihat di sini Peer Proxy F-Course yaitu 600 dan Relating Stretch Rating itu merupakan suatu skor numerik yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu saham telah performa dibandingkan dengan saham-saham lainnya pada dalam pasar yang sama. Nah, di sini BBRI mendapatkan nilai itu 74,20%. Nah, itu cukup besar ya. Nah, terus yaitu rank market cap, yaitu rank market cap sendiri mengacu pada peringkat suatu saham berdasarkan kapitalisasi pasar atau nilai pasar total saham tersebut. Nah, di sini bisa dilihat mendapatkan nilai yaitu 100%. Terus yaitu ada rank current PE ratio TTM, yaitu itu suatu peringkat suatu saham berdasarkan price to earnings PE ratio saat ini yang akan dihitung sebagai rasio harga saham terhadap laba bersih per saham selama periode 12 bulan terakhir yang didapatkan yaitu nilai
47%. Terus saya itu ada rank earning yield yaitu nilainya sebesar 71,71%. Rank P or S yaitu sebesar 18%, rank P per B yaitu 21%, dan rank year 52 weeks high. Nah, ini tuh merupakan peringkat satu saham berdasarkan seberapa dekat harga saham dengan titik tertinggi dari 52 minggu terakhir. Nah, di sini nilainya itu 90%. Nah, di sini yaitu ada income statement. Income statement sendiri itu yaitu laporan keuangan yang disebut laba lugi. Nah, menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, umumnya per 3 bulan ataupun per tahun. Nah, pendapatan, beban operasional, laba kotor, laba operasional, pengeluaran bunga, pajak, dan laba bersih hanyalah beberapa data yang disertakan dalam laporan ini. Nah, bisa dilihat nilai revenue per 12 bulan terakhir yaitu saham BBRI bernilai itu 1,77,744 billion. Terus gross profitnya yaitu nilai 131,852 billion. EBITDA per 12 bulan terakhir yaitu nilai 75,515 billion, dan net income-nya yaitu 56,7 billion. Nah, di sini juga ada balance sheet. Nah, balance sheet sendiri itu merupakan suatu laporan keuangan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu, disebut neraca. Nah, dua bagian utama neraca yaitu ekuitas, kewajiban, dan aset, struktur keuangan perusahaan, dan sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya untuk mendukung aktivitas dapat dipahami dari neraca. Nah, bisa dilihat nilai cash per quarter pada balance sheet-nya itu 24,132 billion. Total aset per quarternya itu senilai 1.851.965 billion. Terus total liabilities-nya itu senilai 1.540,431 billion, dan total equity yang dimiliki oleh saham BBRI senilai 306,601 billion, dan total debt-nya yang dimiliki per kuartal oleh saham BBRI senilai 5.413 billion, dan net debt per kuartal itu senilai 18,220 billion. Nah, di sini juga terdapat nilai cash flow statement. Nah, cash flow sendiri merupakan laporan arus kas, juga dikenal laporan arus kas atau laporan arus kas, merupakan suatu laporan keuangan menunjukkan laporan kas suatu bisnis selama periode waktu tertentu. Nah, pinjaman ini tuh dibagi menjadi 3 bagian, itu ada kas operasi, kas investasi, kas hutang. Laporan kas juga akan membantu dalam memahami jumlah penggunaan kas perusahaan. Nah, bisa dilihat di sini nilai kas from dari operasional yaitu senilai 28.293 billion, nilai cash dari investasi yaitu senilai 896,985 billion, nilai cash from financial yaitu senilai 41,401.936 billion, dan nilai capital expenditure yaitu senilai 9.591 billion, dan free cash flow-nya itu 18.702 billion. Nah, mungkin yang terakhir di sini itu price performance-nya. Nah, price performance sendiri itu merupakan suatu kinerja harga yang menggambarkan bagaimana harga suatu aset, biasanya saham atau instrumen keuangan lainnya, berubah atau bekerja seiring waktu. Nah, gambaran tentang bagaimana harga suatu aset berfluktuasi dari waktu ke waktu dan beberapa kayak kemungkinan nilainya itu oleh analisis kinerja harga. Nah, bisa dilihat price performance-nya itu pada satu week price itu nilai memiliki nilai performa itu minus 0,41 billion, dan 41,7%. Pada 3 bulan price performanya itu nilai masih sama, yaitu minus 0,47%. Pada
satu bulan yaitu menaik yaitu 2,4%. Terus 6 bulan terakhir yaitu min 1,87%, 1 bulan terakhir yaitu 10,97%, dan 3 tahun terakhir yaitu 24,04%, 5 tahun terakhir yaitu 50,76%, dan 10 tahun terakhir yaitu 200,73%. Nah, mungkin sekian pemaparan materi mengenai cash start pada saham BBRI kali ini. Sekian, terima kasih.